kelompok 2 akuntansi biaya akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Metode Harga Pokok Pesanan atau Full Costing. Kelompok kami terdiri dari 1. Anon Heru Prastowo dengan NIM 2020-111-62. Yang kedua, Nabila Rosidatus Salma dengan NIM 2020-111-64. Yang ketiga, Rani Melia Nurhalisa dengan NIM 2020-112-00. Yang keempat, Uktiana Koirun Nisa dengan NIM 2020-112-01. Yang kelima, Afrida Ilmu Nisa dengan NIM 2020-112-02. Full costing. Full costing adalah suatu metode akuntansi yang menjelaskan seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi, seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, dan biaya investasi. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku, dibagi produksi, dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi. Dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, konsumsi untuk produksi, serta berakhir dengan disajikan harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya merupakan suatu tahap atau proses dalam melakukan sebuah analisis pencatatan transaksi bisnis. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk, sejak dari dimasukkannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. Gambar 4.1 menjelaskan hubungan antara siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Rekening buku besar untuk perusahaan manufaktur. 1. Barang dalam proses. 2. Persediaan bahan baku. 3. Gaji dan upah. 4. Biaya overhead pabrik. 5. Persediaan produk jadi. Karakteristik produksi berdasarkan pesanan. 1. Proses produk terjadi secara terputus-putus. 2. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan, sehingga pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. 3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, melainkan bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifik pemesan, dan setiap produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok. Berikut ini biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhatikan berbagai harga pokok produksi pesan, tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi.
Yang keempat, menghitung laba atau rugi pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok, persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol yaitu rekening yang dapat digunakan untuk mengawasi saldo-saldo dalam buku pembantu. Rekening kontrol terdiri dari elemen utama akuntansi seperti kas, piutang, aktiva tetap, utang, modal, dan lain-lain. Rekening pembantu artinya catatan akhir akuntansi, Book of Final Entry, yang berarti tidak ada catatan akuntansi lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Persediaan bahan baku, kartu persediaan. Persediaan bahan penolong, kartu persediaan. Biaya overhead, kartu harga pokok. Pabrik, kartu biaya. Biaya administrasi dan umum, kartu biaya. Biaya pemasaran, kartu biaya. Persediaan produk jadi, kartu persediaan. Kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung terhadap pesanan tertentu dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok suatu tarif tertentu. Contoh soal, PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit Rp500.000, biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan langsung Rp110.000, tenaga kerja langsung Rp60.000, overhead pabrik variabel Rp30.000, biaya tetap per tahun Rp12 juta. Persediaan barang jadi terdiri dari unit persediaan awal sama dengan 0, unit yang diproduksi sama dengan 100 unit, unit yang terjual sama dengan 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun Rp7 juta, biaya pemasaran variabel per unit Rp50.000 dikali 80 unit sama dengan Rp4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawab, biaya produksi berdasarkan full costing sama dengan bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap sama dengan Rp110.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp12 juta per 100 sama dengan Rp320.000. Harga pokok produk keseluruhan sebesar Rp320.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing. Penjualan 80 dikali Rp500.000 sama dengan Rp40 juta. HPP sama dengan persediaan awal Rp0, harga pokok produksi 100 kali Rp320.000 sama dengan Rp32 juta. Barang tersedia untuk dijual Rp32 juta. Persediaan akhir 20 kali Rp320.000 sama dengan Rp6.400.000. Harga pokok penjualan Rp25.600.000. Laba kotor Rp14.400.000. Beban administrasi dan penjualan Rp11 juta. Laba bersih
Rp3.400.000. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.